maju mundur, maju mundur. Ini. Ya. Udah Pak. Ya, pencet. Isi dongeng fantasi yang pertama. Kura-kura dan monyet hidup bersama dalam hutan rimba. Karena persediaan makanan pisang habis, monyet mengajak menanam pohon pisang bersama kura-kura. 2. Kura-kura rajin memelihara pohon pisangnya hingga berbuah banyak. Sedangkan monyet tidak rajin memelihara pohon pisangnya sehingga pohon pisangnya mati dan tidak berbuah. Akhirnya saat panen tiba, monyet menawarkan diri membantu kura-kura untuk memanen pohonnya sendiri. Tetapi monyet tidak menurunkan pisangnya yang dipanennya, malah memakannya sendiri hingga setengah dari hasil panen. Karena merasa kekenyangan dan sakit perut, monyet jatuh dari pohon pisang dan minta tolong kepada kura-kura. Karena kura-kura kecewa atas keserakahan monyet, ia pun tidak menghiraukannya, tetapi malah pergi meninggalkan monyet. Ciri-ciri yang tersirat dan tersurat. Yang pertama, kura-kura dan monyet dapat bertingkah laku seperti manusia yang dapat menanam pohon pisang, tapi tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Yang kedua, kura-kura digambarkan sebagai tokoh baik dan rajin, serta bertanggung jawab memelihara pohon pisang hingga berbuah banyak. Monyet digambarkan sebagai tokoh jahat, malas, dan sombong, karena tidak mau memelihara pohon pisangnya dan berpikir licik pada kura-kura. Ketiga, kura-kura yang rajin memelihara pohon pisang merasa gembira dan bahagia karena berhasil akan panen pisang yang banyak. Sedangkan monyet yang berhati licik dan serakah akan menderita tidak memiliki teman. Pesan moral: jangan serakah atau berpikir licik karena akan membawa penderitaan diri sendiri dan tidak akan dipercaya lagi. Karena memiliki sifat rajin dan bertanggung jawab, sehingga akan membawa kebahagiaan dari hasil kerja kerasnya. Demikian presentasi dari kami. Jika ada salah kataan, teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya belum. Saya menanya. Coba kembali ke slide sebelumnya. Kembali ke slide sebelumnya. Back. Ini. Lagi. Nah ini. Nah, kelihatan. Nah ini. Ada tulisan, perhatikan itu di situ. Nah, ada tulisan yang tercetak tebal dan besar. Ya kan? Maksud dari ciri yang tersirat dan tersurat itu apa? Maksudnya ciri yang tersirat dan tersurat itu apa? Kan, ayo. Rabia bisa menjawab bantu? Zain, kalau bisa menjawab? Ayo. Maksud dari ciri yang tersirat dan tersurat. Kedua, tanyanya, yang kamu bahas itu dongengnya atau tersirat dan tersurat? Nah, terus itu bahasanya bagaimana? Ciri yang tersirat dan tersurat. Pelajaran dari dongeng. Bukan, pertanyaannya ciri yang apakah kamu salah ketik atau bagaimana itu? Nah itu. Kalau itu hanya ciri-ciri dongeng, mungkin benar. Tapi kalau ciri yang tersirat dan tersurat, bingung. Nah, berikutnya, apakah kamu salah ketik atau orang lain yang ketikan sehingga kamu nggak tahu materinya? Saya dibantu kakak saya. Nah, itu dia. Perhatikan semuanya ya. Saran saya, kalian sendiri yang ngetik.
mau jelek mau bagus biarin. Soalnya kalian yang maju, kalian yang menjelaskan. Tapi kalau orang lain yang ketik, nih saya jadi nih, begitu buka, bingung, enggak. Tuh ya, pelajaran buat yang lainnya. Nah apa-apa ini kan namanya belajar itu belajar melakukan sesuatu dari nggak tahu menjadi tahu. Ya saya paham tuh. Nomor satunya pasti fiksi pertama bersifat fiksi. Tuh ada kata tuh kan? Nah saya paham. Maksudnya tuh satu ini yang bersifat fiksi. Apa di sini ya? Cerita kisah dan peristiwanya hanya khayalan, tapi nggak dijelaskan. Tapi saya paham. Cuma teman-teman nggak paham tuh. Paham nggak tuh? Satu apa, dua apa tuh? Paham nggak? Nah, ya kan? Pelajaran buat Raffi bang teman-teman. Jangan ketikkan orang lain. Akibatnya begini, nggak ngerti. Ada lagi tanya kan? Ada. Silakan tutup. Zen boleh gabung. Itu terima kasih dulu. Terima kasih. Nah, Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.